Ya, karena tadi kita sudah awali dengan informasi dari Gojek, Tokopedia begitu ya, dan kita lihat juga justru malah sahamnya menguat. Mungkin ada Ya, optimisme yang lain yang dilihat ya, hmm. bahwa memang efisiensi dilakukan di dalamnya sehingga ada lagi gairah investor masuk ke sana. Nah, sekarang kita lihat nih posisi dari keseluruhan market kita ini seperti apa, Bram? Ya, sebetulnya Anda memperhatikan gerak laju IHSG begitu ya Maria Mhm. di sepanjang hari ini nampaknya di awal perdagangan cukup galau. Karena memang para pelaku pasar sebetulnya masih cukup wait and see terhadap keputusan suku bunga BI yang pada juga Mhm. dinaikkan 50 basis point di hari kemarin. Nih investor masih harap-harap cemas juga begitu ya Yes, apakah memang yes. BI juga akan hawkish juga, hawkish the Fed, Mhm. ini masih dinantikan juga. Dan tapi kalau diperhatikan juga menurut data yang kita peroleh begitu ya, akhirnya indeks kembali optimis dan juga Mhm. bisa berada di jalur penguatannya hingga penutupan perdagangan sesi 2 atau menguat 0,53% dan lagi-lagi berada di level nyamannya di level 7 ribuan. Nggak di 7.100 gitu ya, nggak Iya, nah sampai ya. ini bicara terkait 7.100 juga cukup menarik. Ya. Sebetulnya beberapa kali indeks kita menyentuh begitu ya Maria di 7.100, tapi nampaknya level 7.100 itu juga terus-menerus diuji seberapa kuat indeks kita untuk melampaui ataupun berada minimalnya di Mhm. Mhm. 7.100. Tapi andai kita mengamati sejumlah analis yang mana juga memproyeksikan hingga akhir tahun nanti sebetulnya kita masih memiliki peluang hingga 7.300. Kita nantikan saja karena memang masih ada momentum begitu ya window dressing yang mana Ya, juga ya, bisa ya. Mhm. menguatkan ataupun menjadi stimulus bagi IHSG bergerak mencapai 7.300. Oke, ini cukup menarik ya untuk kita perhatikan karena juga IHSG sendiri di tengah terpaan dari tekanan beberapa sentimen ya, termasuk rilis begitu ya beberapa termasuk Bank Indonesia pun yang kembali menaikkan suku bunga menjadi 5,75 saat ini. Itu tidak mengurungkan niat investor ya dan aksi di marketnya juga cukup lumayan baik. Terbukti juga beberapa saham-saham masih mengalami penguatan begitu ya setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga ke 5,25. Nah, ini cukup lumayan apa ya, menarik dan cukup jadi perhatian nih kalau kita ngomongin soal Betul. suku bunga karena kan banyak banget side effect lainnya ya, ke banking, ke perbankan, ke suku bunga kredit nih akan kayak gimana ya nggak Iya. sih, Bro? Nah, betul sekali kalau misalnya mengamati juga seperti persis yang dikatakan Maria ini efeknya Mhm. bakal kemana-mana. Jelas begitu ya, apalagi bagi para emiten yang tentunya memiliki pinjaman ataupun memiliki pinjaman jangka panjang mungkin ini Mhm. juga was-was dan juga deg-degan karena bunga Ya. KPR atau bunga kredit dan bunga-bunga lainnya juga ikut menyesuaikan Mhm. kenaikan suku bunga dari BI yang mana juga 5,25% sekarang dan kita entah akankah naik dalam waktu cepat begitu ke 5,5% dan selanjutnya. Mhm. Tapi kalau kita lihat juga memang mengamati mengapa BI juga mengambil kebijakan moneter untuk menaikkan suku bunga acuan selain karena inflasi, di mana andai kita lihat juga pergerakan rupiah ini kemarin juga sempat terkapar Maria, bahkan Oke. 15.800, 15.700 juga sudah tertembus. Tapi walaupun memang rupiah belum bisa bergerak menguat saat BI menaikkan suku bunganya 50 basis point, setidaknya Mhm. rupiah masih bisa mengarah ke penguatan lah walaupun masih terkoreksi. Mhm. Hari ini saja di level 15.600-an bisa ditembus oleh rupiah walaupun memang masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu juga kalau kita lihat fundamental ekonomi RI lainnya juga cukup baik dari Mhm. PDB, Ya. lalu juga Cadef dan juga neraca berjalan kita yang mana juga baru dirilis kuartal 3 2022. Kembali surplus Betul lagi, ya. sekali, surplus sebanyak 4,4 miliar Mhm. atau lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Ini juga menjadi catatan baik, juga membuat gairah investasi tentunya bagi para foreigner ataupun investor asing juga akan Mhm. bisa melihat lebih bagus atau Indonesia glow in the dark begitu ya di saat Bersinar di ekonomi. saat ekonomi gelap ya. Iya, bersinar di saat ekonomi negara lainnya berjibaku dengan resesi. Nah, Mhm. di sisi lain juga memang untuk transaksi berjalan ini juga ditopang oleh permintaan ekspor yang nyatanya juga masih cukup baik begitu Maria, khususnya di sektor komoditas dan komoditas Mhm. energi. Dengan kata lain ya akhirnya kembali lagi ya jurus untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yaitu dengan menaikkan suku bunga masih digunakan begitu ya karena Ya, beberapa rapot ekonomi lainnya masih cukup baik dan bisa menopang kondisi saat ini yang dialami oleh betul. Indonesia ya. Tapi kalau kondisi lain yang terjadi misalnya di salah satu atau mungkin di salah satu sektor ya pasti ya industri seperti batu bara ini seperti apa nih Bram? Karena kan banyak sekali yang melihat daya tarik atau mungkin sumber kekuatan terbesar negara-negara di Asia Tenggara bukan hanya Indonesia itu adalah commodity driven. Jadi mungkin masih banyak sekali para ekonom analis melihat bahwa nanti
running untuk harga komoditas di tahun depan masih cukup bisa menopang perekonomian nih. Tapi apa yang terjadi nih sebenarnya kalau dilihat dari batu bara nih, Bram? Ya, sebetulnya Anda dilihat ataupun diamati dari yang terjadi begitu dari penguatan harga batu bara acuan tinggi dan juga demand-nya juga sempat melesat kemarin di 400-an dolar per tonnya. Ini ada 5 emiten Maria yang nampaknya juga cuan ratusan persen. Dan emiten-emiten tersebut adalah ada Harum, Bumi, Adro, Bayan dan juga Gems. Ini memang kalau dilihat dari segi profitnya ataupun laba bersih tertingginya diraih oleh Harum atau profitnya mencapai 532,54%. Maria, ini juga happy cuan begitu ya, buat para investor di Harum. Tapi Anda mengamati juga sebetulnya lonjakan begitu ya, lonjakan dari permintaan, harga batu bara acuan juga sempat naik, tidak berlangsung lama, level 400-an tidak berlangsung lama. Saat ini Anda kita amati begitu malah justru mulai slowing down dan berada di level-level yang di bawah 400 atau di 300-an Maria. Oke, berarti sudah ada penurunan terhadap harga komoditi batu baranya ya? Ataukah memang ini mengarah ke level-level harga yang sesuai dikatakan mungkin dari beberapa rating dan juga riset yang sudah diberikan oleh banyak lembaga begitu ya. Fitch juga sempat menuliskan bahwa batu bara ini akan turun mungkin ke harga normalisasinya ke 200-250 dolar per metrik ton. Apakah memang sudah ada tanda-tanda ke situ nih? Ya, Anda mengamati dari tanda-tandanya sebetulnya untuk koreksi di harga batu bara sudah terlihat ya Maria. Kalau misalnya dilihat dari permintaannya, memang permintaannya untuk dari batu bara kita pun masih bagus hingga akhir tahun nanti. Tapi Anda mengamati harganya begitu saat ini harganya sudah cukup terkoreksi di angka 300-an dolar per ton saja. Nah, tapi kita juga perlu tahu juga sentimennya sebetulnya apa saja sih yang membuat demand batu bara juga tidak sebaik kemarin begitu ya saat harganya tinggi sekali. Karena ternyata faktanya di Eropa sana musim dinginnya tidak sedingin musim dingin biasanya Maria. Sehingga tidak nggak perlu membutuhkan pasokan batu bara yang banyak sekali. gitu ya. Apalagi isunya kemarin kan sempat sedingin lebih dingin ataupun kita membutuhkan banyak batu bara di Eropa, tapi ternyata nyatanya perubahan iklim berkata lain sehingga memang menjadikan demand batu bara di Eropa tidak begitu besar seperti yang diisukan. Lalu juga pengamati dari domestiknya, ini ada sentimen dari dalam negeri juga yang nampaknya bisa mempengaruhi harga batu bara, di mana untuk kebutuhan batu bara di PLTU batu bara juga pasti akan berkurang karena adanya transisi energi ke EBT, lalu juga banyak PLTU yang mana juga dipensiunkan lebih dulu Maria. Oke, ini tough ya, sebenarnya situasinya tough, tapi mungkin masih bisa jadi salah satu penopang juga begitu ya, karena memang sunsetnya atau move, kita tahu kan bahwa penurunan emisi gas rumah kaca di 2030 masih ada beberapa tahun lagi begitu ya, untuk fosil energi ini masih bisa dimanfaatkan. Tapi ya itu, mungkin perlu ada transformasi, pioneer project untuk batubara yang jauh lebih ramah lingkungan mungkin, atau ada hilirisasi batubara yang sudah bisa dijalankan dengan baik, misal seperti gasifikasi, mungkin itu bisa jadi salah satu core bisnis baru untuk perusahaan batubara ke depan gitu kali ya Bram ya. Cukup menarik sebenarnya untuk kita perdalam ini, tapi akan seperti apa tentunya khususnya untuk saham-saham, kemudian sentimen Anda di pekan depan, ini disclaimer on ya, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham favorit yang bisa menjadi portofolio saham Anda.